Pemirsa, seorang pria asal kota Tangerang, Banten yang memiliki bobot tubuh lebih dari 300 kg dievakuasi petugas BPBD Kota Tangerang. Petugas terpaksa membongkar dinding teras rumah untuk mengevakuasi pria pengidap obesitas itu ke rumah sakit. Tangerang yang dilaksanakan oleh Regu 2 Celduk. Muhammad Fajri, warga Kampung Duren, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten, dievakuasi petugas gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tangerang untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang lantaran kesulitan bernapas akibat kelebihan berat badan yang cukup mengkhawatirkan. Untuk mengevakuasi pria berusia 27 tahun ini, petugas terpaksa membongkar dinding teras rumah dan mengerahkan 1 unit forklift untuk mengangkat Fajri menuju mobil pickup yang membawanya ke RSUD Kota Tangerang. Setelah bongkar pintu juga nggak bisa juga diangkat, akhirnya kita pakai forklift. Nah, dari forklift kita naikin ke mobil karena baru kita bawa ke rumah sakit Puskesmas Pedurenan, lalu di sana dibawa ke rumah sakit umum daerah Kota Tangerang. Tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, Muhammad Fajri, pengidap obesitas, mendapat pengawasan dan penanganan tim dokter khusus, di antaranya dokter spesialis penyakit dalam dan ahli gizi. Berat badan Fajri diketahui mulai meningkat signifikan dalam 8 bulan terakhir. Akibat peningkatan berat badan tersebut, Fajri tidak dapat beraktivitas dan hanya dapat berbaring dalam posisi tidur saja. Nah, saat kami terima, kondisi pasien ini dengan keluhan mengalami gangguan mobilisasi, ya, di mana ada keluhan nyeri di kaki kanannya pasien, dan sudah lebih kurang 8 bulan pasien ini mengalami tirah baring, ya. Tirah baring itu artinya dia tidak bisa aktivitas, tapi hanya tidur saja di rumahnya. RSUD Kota Tangerang telah merujuk Fajri ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada akhir pekan kemarin. Keputusan dirujuk dilakukan atas dasar keperluan program menurunkan berat badan Fajri melalui penanganan dokter spesialis digestif dan vaskuler. Kini Muhammad Fajri mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim Kusnaedi, TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya saat ini kondisi Fajri Rifana? Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada reporter kami Adia Anwari langsung dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ya, Adia, silakan dengan laporan Anda. Apakah saat ini kondisi yang bersangkutan sudah stabil dan bisa dilakukan perawatan untuk mengurangi obesitasnya? Ya baik, Andro, Tisa, dan juga pemirsa TV One, saat ini sekarang saya sedang berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Ini tempat di mana pasien Muhammad Fajri atau MF yang berusia 26 tahun ini memang mengidap obesitas dengan bobot kurang lebih 300 kilogram begitu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi terbaru dan terkini dari Muhammad Fajri itu sendiri, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Direktur Utama dari RSCM, Dr. Listina. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Bu, boleh diceritakan bagaimana awalnya nih kondisi Muhammad Fajri setelah dirujuk dari RSUD Tangerang, Bu? Jadi pasien ini kita sebut MF saja ya. MF ini sudah dibawa ke RSCM tanggal 9 Juni yang lalu oleh Dinas Kesehatan Tangerang, dirujuk kemari dengan menggunakan bantuan dari Damkar serta Basarnas. Kami terima dalam kondisi memang pasien ini sangat besar, sangat gemuk dengan berat badan perkiraan kami hampir lebih daripada 250 kg dengan rentang badan itu kalau tiduran 1,7 meter. Kondisinya memang sangat menyedihkan. Jadi terima kasih pada Dinas Kesehatan Tangerang karena begitu memperhatikan sehingga merujuk ke kami agak tepat waktu ya, karena dengan datang ke sini kondisi sudah tidak begitu bagus dengan komplikasi macam-macam dan juga sudah ada gangguan dalam paru-paru maupun jantung serta seluruh tubuhnya penuh dengan luka.
Itulah sedang kami lakukan di sini, melakukan stabilisasi kondisi karena dari pemeriksaan awal berupa laboratorium itu kita temukan banyak hal yang mesti kita perbaiki. Kesadarannya mulai menurun pada saat datang sehingga kami melakukan perawatan layaknya intensive care. Kami harus menarik banyak sekali peralatan masuk ke dalam ruangan yang kami siapkan khusus. Sekarang menggunakan ventilator, kemudian dengan berbagai topangan obat yang diinfuskan ke dalam tubuhnya. Baik, bukan ini kurang lebih sudah hampir sepekan ya Bu ya MF dirawat di RSCM. Oh, tanggal 6, tanggal 9 ya. Nah, kira-kira sudah ada perubahan positif apa saja Bu, atau mungkin program seperti apa yang ditawarkan kepada pasien MF begitu? Karena kondisinya sangat rumit, kami sekarang menurunkan tim yang sangat banyak sekali dari berbagai disiplin ilmu. Dikatakan kemajuan mungkin baru berupa stabilisasi, kita bisa menstabilkan tekanan darah dan sebagainya, membersihkan seluruh tubuhnya dari luka-luka yang sekarang sudah mulai membaik luka-lukanya karena seluruh tubuh ya, bahkan ada banyak nanah di beberapa tempat begitu. Terus kemudian juga pernafasan yang tadinya susah sehingga dengan ventilator yang kita pasang sekarang sudah mulai stabil, kita merencanakan untuk mencabut itu, cuman masih ada beberapa kendala sehingga kami masih menunggu sampai stabil betul. Jadi baru sampai sana. Kalau kita merencanakan berikutnya, kita lihat tahap demi tahap bagaimana kemampuan dia untuk beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Kalau dari pasien MF sendiri, faktor-faktor seperti apa Bu kemudian yang menyebabkan dia sampai memiliki bobot kurang lebih 300 kilo? Apakah ada genetik atau pola makan? Kalau nggak salah dia pernah kecelakaan juga begitu Bu? Seperti apa Bu? Kita sedang menyelidiki latar belakang ini, apakah ada faktor-faktor lain. Tetapi memang dari cerita itu hal ini terjadi sekitar 8 bulan yang lalu mulainya. Dan dengan adanya riwayat kecelakaan, dia menjadi tidak bisa bergerak, tidak bisa bergerak keluar dari kamarnya sehingga disitulah dia terus-menerus berada. Tentunya dengan situasi tidak bergerak, kemudian makan minum, buang air besar di satu ruangan, banyak sekali hal yang terjadi pada dirinya termasuk kesehatan paru-parunya, kemudian luka-luka yang timbul dan mungkin karena tidak bergerak maka deposit lemak jadi makin banyak di tubuhnya. Tapi mengenai masalah genetik tentu kita harus melalui penelitian yang pemeriksaan yang cukup banyak dan itu belum bisa ada hasil, perlu waktu. Oke Bu, berarti himbauan kepada masyarakat nih Bu untuk mencegah adanya obesitas di kalangan masyarakat Indonesia, seperti apa Bu? Ada banyak hal yang mempengaruhi seorang mempunyai berat badan yang sangat berlebihan. Tentu dari pola makan, kebiasaan, serta bergerak ya, olahraga. Oleh karena itu kita harus selalu mengetahui cara pola makan atau pola hidup yang baik untuk memilih bahan makan yang baik dan juga bagaimana kita bisa melakukan aktivitas yang sehat begitu. Ya, di sisi lain aspek yang tadi bisa dicegah, tapi kalau sudah terjadi seharusnya kita bisa melakukan konsultasi gitu bagaimana mengendalikan berat badan kita begitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Liz atas waktunya. Nah pemirsa, begitu memang anjuran untuk masyarakat untuk tetap memperdulikan begitu kesehatannya agar tidak menjadi salah satu pasien begitu mengidap obesitas. Sementara demikian kembali ke Anda, Andro, Tisa di studio.